Aisan? Langkah apa saja yang harus dilakukan ketika sebelum memulai proses servis? Hal kecil yang sering kita lupakan adalah berdoa. Walaupun terlihat sederhana dan kecil, mungkin dianggap sepele, tapi itu berdoa itu paling penting. Karena proses servis sendiri, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita akan bentrok bukan hanya kendala pada kemampuan, tapi kendala pada ketersediaan alat, terus yang keduanya adalah ketersediaan spare part, dan masih banyak belum kejadian-kejadian yang di luar kendali kita, seperti kejatuhan barang atau jadi konslet, tiba-tiba laptop jadi mati, banyak sekali. Di teknik tauhid kita mengenal ada baiknya sebelum melakukan proses servis kita kosongkan diri kita dulu, kosongin, pasrahin, dan berdoa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Tuhan. Dengan begitu insya Allah proses akan lebih cepat, proses servis akan lebih cepat. Karena dengan tidak melakukan teknik doa itu, karena hal yang vital, hal yang kecil, tapi sering banget kita lupakan. Terutama saya sendiri suka lupa di dalam berdoa ini, yang alhasil jadinya ketika penggantian IC, misalkan satu IC sudah terpasang, kerusakan sudah kita temukan pada IC tersebut, kita eksekusi, terjadi kesalahan di manajemen teknik. Di teknik misalkan kita lupa checking, mungkin kita lupa, apakah memang kita lupa? Tapi kita tahu siapa kita, karena pas proses awal servis kita tidak melakukan doa, kita terlalu sombong dengan langsung membongkar motherboard, membongkar laptop. Ini sekedar tambahan tips aja, kita pasang dulu. Langkah awal ketika melakukan pembongkaran laptop dengan membuka bagian belakang laptop. Yang pertama adalah baterai. Kita buka dulu baterai, ini untuk menghindari konsleting listrik. Yang kedua, kita fokus, walaupun desain laptop ini berbeda-beda, ada yang RAM-nya di bawah keyboard, ada yang posisi wifi-nya di kanan, ada yang di kiri. Tapi dengan teknik-teknik seperti ini, prosedurnya kita lebih terfokus pada satu tujuan dan prosesnya lebih cepat. Setelah baterai, kita fokus ke bagian RAM, memori, kita masukin ke flash, terus hard disk, kemudian wifi, baru kemudian ke semua bagian belakang laptop. Misalkan dalam proses ini, agar waktu kita tidak terbuang, mungkin dengan kerja pun ibadah, tapi dengan kita menambahkan sedikit selawat, sedikit seni di teknik ini, ada sisi positif yang bisa kita dapatkan. Di dalam hati aja sambil berzikir atau berselawat itu lebih baik. Kemudian ke DVD.
Setelah dipilih, setelah semua skrup dirasa sudah terlepas, kita balikkan karena ada beberapa skrup yang tidak tertarik oleh magnet si obeng. Untuk skrup sendiri, bagi yang belum mengetahui, ada beberapa ukuran skrup. Kameranya bisa. Contohnya ini adalah B6 kecil. Ini B6 yang agak besar. Nah, ini B8. Ada lagi di Pentium, laptop Pentium 4, Pentium 3, terus Celeron ke bawah dengan ukuran baut lebih panjang, berkisar antara 10 sampai 12. Lanjut ke sini. Setelah proses pelepasan baut, lakukan kembali checking. Ini untuk memastikan bahwa semua skrup sudah terlepas. Ketika sudah pasti semua skrup bagian bawah sudah terlepas, pastikan di bagian-bagian yang tertutup segel juga sudah terlepas. Kita masuk ke bagian depan, ke bagian keyboard. Ini kuncinya agak sedikit susah. Terlepas satu, kita biarin dulu. Kita lepas gitu. Kemudian pengecekan di bagian skrup depan. Kita lepas semua skrup di bagian depan. Ini lepas. Ini kita agak pas pelepasan tadi agak memaksa keyboard ketika proses pelepasan keyboard kalau kuncinya terlalu keras. Yang penting di sisi-sisi ini jangan sampai cacat, karena di versi seperti SRE1 431 ini ketika proses pelepasan servis banyak terjadi cacat di mari di sistem kunci ini. Usahakan sistem kunci tetap aman dan kondisi keyboard tetap baik. Kemudian ke bagian kabel data touchpad, kabel data LCD. Setelah dirasa semua kabel sudah terlepas, semua skrup depan dan bagian belakang sudah terlepas, kita lakukan pemisahan bagian belakang dan atas. Untuk tekniknya, si tangan ini kita kosongkan, jadi tenaga kita kosongkan, kita fokuskan ke bagian mana yang mau kita lepas, sambungkan dari perasaan, salurkan ke tangan. Jadi tangan kita kosongkan, sekeras apapun si casing ini tidak akan kotor. Ini masih agak keras, kita cek bagian belakang. Masih terdapat baut. Mohon maaf Kang, suaranya agak ada kresek-kresek gitu karena prosesnya sekarang sedang hujan, tambah malam mau mendekati sahur. Ini kita kosongkan, langsung kita angkat. Walaupun dengan keras gitu kan, sepertinya keras, tapi kita tidak menggunakan tenaga, tapi kita salurkan dari perasaan ke casing sambil pelan.
kemudian baru ke bagian motherboard. Nah, setelah proses motherboard ini kita akan masuk ke manajemen servis dan manajemen teknik. Oke, di manajemen konfirmasi kita sudahi dulu, dan proses perakitan berbanding terbalik dengan proses pembongkaran. Jadi proses terakhir pembongkaran dijadikan proses awal perakitan, begitu sebaliknya. Proses awal perakitan itu langkah terakhir dijadikan langkah terakhir ketika pembongkaran dijadikan langkah awal. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.